dukungan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sehingga Gibran Rakabuming Raka dapat maju menjadi calon wali kota pada Pilkada Kota Surakarta tahun 2020 bukanlah berada pada atau berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang pada saat itu memberikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka, termasuk diantaranya partai pengusung utama pemohon yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setelah memperoleh dukungan dari partai-partai politik dan persyaratan lainnya, Gibran Rakabuming Raka kemudian sebagaimana calon kepala daerah lainnya melalui proses pilkada, di mana pada saat itu penduduk Surakarta lah yang kemudian secara mayoritas menghendaki dan memilih Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Surakarta. Hal yang sama juga terjadi pada proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka bukanlah berada di tangan Presiden Jokowi, melainkan pada ketua-ketua umum partai politik yang bila mana diakumulasikan perolehan suara untuk memenuhi presidential threshold sebanyak 20% suara sah nasional. Barulah kemudian rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden yang dikehendakinya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh negara Republik Indonesia termasuk daerah pemilihan di luar negeri telah memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dalam konteks tersebut, terang dan jelas bahwasanya Presiden Jokowi tidak memiliki kewenangan dalam pencalonan dan keterpilihan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada 2020 dan Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan nepotisme sebagaimana dinarasikan oleh pemohon. Terpilihnya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan dan diangkatnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia, bahwa pemohon dalam permohonannya dalam butir B nomor 2 pada halaman 47 yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa terpilihnya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan adalah satu konspirasi persiapan jaringan untuk memenangkan pihak terkait pada pemilu 2024. Perlu kami tekankan kembali bahwa pada hakikatnya pasal 28D ayat 3 UUD 45 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga adalah keliru dan tidak berkesesuaian dengan hak konstitusional bila mana pemohon mempermasalahkan calon Bobi Nasution sebagai pencalonan wali kota Medan. Konon, Bobi Nasution terpilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui serangkaian proses pemilihan umum, sama halnya dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai mana yang kami kemukakan di atas. Presiden Jokowi bukanlah subjek yang memiliki wewenang dalam pencalonan dan keterpilihan Bobi Nasution selaku wali kota Medan. Serta perlu pula kami sekali lagi sampaikan bahwa partai pengusung utamanya Partai PDI Perjuangan yang pada saat itu mengusung. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa diangkatnya Kaisang Pangarep sebagai kader maupun pengurus PSI adalah satu konspirasi yang serupa, yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya pemilu 2024. Hal ini pemohon mendiskreditkan dinamika yang terjadi dalam internal partai dan lebih lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia selaku badan hukum yang pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Lagi pula pemohon tidak pula dapat membuktikan adanya kausalitas terpilihnya Bobi Nasution dan pengangkatan Kaisang Pangarep sebagaimana yang didalilkan, yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya pemilu 2024. Dengan demikian tidak adanya relevansi sama sekali apa-apa yang dimohonkan dalam dalil pokok permohonannya, melainkan semata-mata hanyalah sebuah narasi yang tidak ada nilai pembuktian sama sekali. Mengenai perkara dan peradilan tata usaha negara yang prosesnya dianggap tidak layak, apapun yang diproses dalam lembaga peradilan tata usaha negara adalah sepenuhnya merupakan domain PT UN sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang tentunya bebas dan mandiri. Hal tersebut tegas dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang kami kutip dianggap dibacakan. Pak Hamid, bisa dilanjutkan ke halaman 91, tanggapan atas dalil pelanggaran prosedur pemilihan umum. Baik, yang selainnya itu dianggap dibacakan. 91 ya. Baik, tanggapan dalil pelanggaran prosedur pemilihan umum. Poin 30, dalam permohonan pemohon menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus berperan aktif untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang berdasarkan azas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 45 dan sesuai prosedur. Padahal peraturan perundang-undangan telah memberikan limitasi dan pembagian kewenangan bagi tiap-tiap badan atau lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan atau memutus ada atau tidaknya satu pelanggaran prosedur dalam pemilu.
Pada halaman 98 sampai dengan 104, permohonan pemohon kembali menyampaikan narasi-narasi yang berulang bahwa Mahkamah Konstitusi harus berperan aktif dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang berdasarkan azas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemohon tampak dengan jelas ingin memaksa kehendaknya agar pelanggaran dalam pemilu yang sebenarnya telah menjadi kewenangan lembaga lain untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon dapatlah kami pihak terkait tanggapi dengan kembali menegaskan bahwa pada saat ini